Kali ini kita akan berkenalan dengan lintasan sejarah filsafat India. Filsafat India adalah salah satu tradisi filsafat tertua di dunia. Sejarah filsafat India ini kaya dan beragam dan telah berlangsung selama lebih dari 3 milenia. Filsafat India meliputi atau mencakup berbagai aliran pemikiran, baik yang ortodoks, disebut astika, maupun heterodoks, atau dianggap menyimpang, disebut nastika. Jadi ada astika, ada nastika. Filsafat India membahas, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang eksistensi atau keberadaan, pengetahuan, etika, dan natur, sifat dasar dari realitas. Berarti eksistensi, natur realitas, filsafat barat tercakup dalam metafisika, pengetahuan, epistemologi, dan etika. Ya, tercakup dalam filsafat moral. Banyak filsafat India juga menggumuli hal-hal yang dikumpuli dalam filsafat barat. Sekarang kita melihat periodisasi atau babakan waktu dalam sejarah filsafat India. Ada 6 babakan waktu ya. Sejarah filsafat India ini ada periode Weda yang paling kuno ya. Weda sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi sampai 600 tahun sebelum Masehi. Di sekitar hampir 10 abad. Dan kalau kita amati, kok dia lebih tua daripada filsafat Yunani. Yang kedua adalah periode epik dan klasik awal. Periode epik dan klasik awal yang meliputi kurun waktu dari sekitar 600 tahun sebelum Masehi sampai dengan 200 tahun sebelum 200 Masehi, tahun 200 Masehi. Periode yang ketiga adalah periode mazhab heterodoks, mazhab yang tidak ortodoks, yang dianggap menyimpang dari Hinduisme, berlangsung dalam kurun waktu yang sama dengan periode epik dan klasik awal, yaitu sekitar tahun 600 sebelum Masehi sampai dengan tahun 200 Masehi. Periode berikutnya, periode abad pertengahan, itu sekitar tahun 200 sampai 1200 Masehi. 200 sampai 1200 Masehi. Kemudian periode modern awal sekitar tahun 1200 sampai 1800 Masehi. Dan periode modern dan kontemporer sekitar tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Jadi 6 babakan waktu dalam sejarah filsafat India. Sekarang coba kita lihat satu demi satu secara sekilas. Ya. Yang pertama adalah periode Weda yang berlangsung dalam kurun waktu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 600 sebelum Masehi.
Di zaman itu atau di masa itu dikenal Kitab Weda, suatu kumpulan himne dan ritual. Himne, ya, syair pujian kepada dewata, dan ritual atau upacara-upacara ibadat. Weda ini melalui himne-himne dan ritual-ritualnya mengandung ide filosofis India yang paling awal, khususnya dalam Rig Weda, itu merupakan bagian Weda yang paling tua. Rig Weda berisi himne-himne spekulatif tentang asal-usul alam semesta dan natur dari yang ilahi. Syair-syair tentang para dewata, tentang terciptanya dunia. Kemudian dalam periode yang lebih kemudian, ya, periode ya, selanjutnya dalam periode yang lebih kemudian itu dikenal Upanishad, kitab-kitab atau teks-teks yang merupakan bagian penutup dari Weda. Ya. Nah, Upanishad ini memperkenalkan konsep-konsep utama, ya, nanti akan terus muncul menjadi salah satu ciri dari filsafat India. Brahman, Atman, Brahman sebagai realitas yang ultimat, Brahman realitas yang tertinggi, realitas yang asasi atau hakiki, realitas yang terdalam dari segala sesuatu. Lalu ada Atman, ya, diri atau jiwa. Juga konsep tentang ide mengenai moksa atau pembebasan dari siklus kelahiran kembali alias reinkarnasi. Ini beda, ya, bagian akhir. Periode yang kedua adalah periode epik dan klasik awal yang membentang dalam kurun waktu sekitar 600 sebelum Masehi, ya, 600 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, kurang lebih 800 tahun. Sini dikenal atau lahirlah kitab-kitab Mahabharata dan Ramayana. Kitab yang berisi puisi-puisi epik atau pahlawanan, tetapi juga memuat wacana-wacana filosofis. Bhagavad Gita merupakan bagian dari kitab Mahabharata. Bhagavad Gita mendiskusikan mengenai kewajiban manusia, dharma, kewajiban yang terkait dengan kasta atau kedudukannya dalam masyarakat. Kewajiban seorang ksatria, kewajiban seorang brahmana. Brahmana punya kewajiban sebagai kasta tertinggi, ksatria punya kewajiban, waisa punya kewajiban, kaum sudra juga punya kewajiban. Bhagavad Gita mendiskusikan kewajiban atau dharma seorang manusia. Mendiskusikan tentang kebenaran, mendiskusikan tentang devosi atau bakti. Kebenaran, satya. Satya adalah devosi, bakti. Nah, salah satu ucapan yang sangat menarik dalam Bhagavad Gita disampaikan oleh Sri Krishna yang merupakan penjelmaan Dewa Wisnu, disampaikan kepada Arjuna, Satria dari Pandawa yang sedang mengalami keraguan untuk maju berperang melawan saudaranya seibu, yaitu Karna. Dalam percakapan itu, Sri Krishna berkata kepada Karmaye Vadikaraste Mapalesyu Kadatiana. Karmaye Vadikaraste Mapalesyu Kadatiana.
Janganlah kau melaksanakan kewajibanmu tanpa memperhitungkan untung dan ruginya. Atau kerjakanlah kewajibanmu tanpa pamrih. Kewajibanmu itu harus ditunaikan sesuai dengan kedudukan ini sebagai ksatria. Ada 6 mazhab ortodoks ya, dalam kurun waktu itu muncul 6 mazhab ortodoks, syad darsyanas, 6 mazhab ya, 6 mazhab ortodoks itu yang artinya mazhab-mazhab ini dipandang tidak keluar dari Hinduisme ya, atau menyimpang dari Hinduisme. 6 mazhab, mazhab Nyaya yang fokusnya pada logika dan epistemologi alias teori pengetahuan. Ada Vaisheshika ya, yang menekankan atomisme. Ini bicara tentang unsur yang paling kecil dari segala sesuatu serta kategorisasi alam semesta. Semesta bisa dilihat dari berbagai kategori atau klasifikasi. Lalu ada mazhab Samkhya yang bersifat dualistik, membedakan antara kesadaran dan materi, kesadaran purusha, materi prakriti. Ada juga mazhab yoga yang melengkapi Samkhya dengan teknik-teknik praktis untuk mencapai wawasan spiritual. Ada juga mazhab Mimasa, Mimamsa ya, yang berkonsentrasi pada upaya menafsirkan teks-teks dan ritual-ritual Weda. Dan ada mazhab Vedanta yang menjelajahi atau mengeksplorasi ajaran-ajaran Upanishad. Nah, di kalangan Vedanta ini ada 2 aliran atau 2 submasyab, yaitu Advaita dan Dvaita. Advaita artinya non-dualisme, Dvaita dualisme. Maksudnya, ya, menurut aliran atau submasyab Dvaita alias dualisme, ya, ada pemisahan atau perbedaan yang mendasar antara jiwa individu dan realitas tertinggi. Jiwa individu Atman, realitas tertinggi Brahman. Dan Atman itu diciptakan oleh Brahman, merupakan entitas yang secara kualitatif berbeda dengan Brahman. Sedangkan menurut Advaita atau non-dualisme, Atman dan Brahman itu merupakan kesatuan dan secara hakiki sama, bahwa jiwa individu pada hakikatnya sama dengan Brahman. Nah, kita nanti coba hubungkan ini dengan tasawuf dalam agama Islam. Jadi Dwaita ini nanti terutama diwakili oleh tokoh besar teolog seperti Al-Ghazali misalnya, sedangkan Advaita atau dualisme yang melihat kesatuan dan kesamaan, kesahakikatan berdasar antara Atman dan Brahman diwakili oleh Mansur Al-Halaj dari Baghdad. Dalam di Indonesia, dalam sejarah wali menyebarkan agama Islam di Indonesia itu Syekh Siti Jenar. Dwaita dan Advaita. Lalu dalam kurun waktu yang bersamaan muncul juga mazhab-mazhab yang tidak ortodoks atau mazhab-mazhab heterodoks. Kita bisa menyebutkan Jainisme yang pertama dan Buddhisme yang kedua. Jainisme ini didirikan oleh Mahavira Jinna.
Ajarannya menekankan ahimsa, kekerasan, pantang kekerasan, asketisisme, pertahanan, berpantang yang ketat, dan konsep anekantavada. Anekantavada itu bahkan berbagai perspektif, artinya realitas ultimate boleh kita sebut Allah, ya, itu multi sisi, multifaset, bisa atau memiliki faset atau sisi atau wajah yang begitu banyak, sehingga untuk memahaminya itu tidak mungkin bisa sepenuh-penuhnya. Dan orang memahami sesuatu termasuk realitas ultimat pasti dari perspektif tertentu. Nah, ini menarik sekali mengajarkan pada kita untuk berhati, karena kita tidak bisa memahami kebenaran itu 100%, sehingga pemahaman kita mutlak benar. Lalu Buddhisme didirikan oleh Siddhartha Gautama yang bergelar Sang Buddha setelah beliau mendapat pencerahan. Sang Buddha artinya yang tercerahkan. Buddhisme berfokus pada 4 kebenaran mulia, 8 jalan, dan konsep tentang nirwana. Mazhab-mazhab utama dalam Buddhisme adalah Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Theravada banyak ditemui di Thailand, Myanmar, Mahayana di Tiongkok, Jepang, di Asia Tenggara, Vajrayana di Tibet. Nah, sekarang kita coba lihat sedikit mengenai 4 kebenaran mulia. Kebenaran tentang penderitaan, duka, kebenaran tentang asal mula penderitaan, samudaya, kebenaran tentang penghentian penderitaan, niroda, dan kebenaran tentang jalan menuju penghentian penderitaan atau magga. Niroda, ya, sama duka, samudaya, niroda, dan magga. Cara tentang duka atau kebenaran pertama ini mengenai penderitaan. Hidup pada hakikatnya melibatkan penderitaan, ketidakpuasan, dan impermanensi. Tidak ada yang tetap, semuanya bergerak, semuanya berubah. Nah, ini meliputi penderitaan, ketidakpuasan, impermanensi, meliputi rasa sakit fisik, tekanan emosional, dan satu perasaan bersama. Tiap orang satu dengan yang lain merasakan tentang impermanensi dan perubahan. Tiada yang tetap, tiada yang acak, tiada yang tidak berubah. Semuanya benar. Jadi, apa namanya, kebenaran tentang penderitaan. Yang kedua adalah kebenaran tentang samudaya, tentang asal mula penderitaan. Penderitaan adalah kemelekatan manusia pada sesuatu, baik itu benda maupun makhluk hidup. Masuk ada hubungan seorang dengan yang lain. Nah, penyebab penderitaan adalah kemelekatan, keinginan. Ini itu ketika tak tercapai, mengalami itu, ini ketika kehilangan sesuatu yang diinginkan, itu mengalami ketidaktahuan, ya, tidak tahu tentang yang sejati, tidak bisa membedakan antara penampakan dan isi, pupus dan isi. Nah, khususnya di kemelekatan pada hal-hal yang impermanen dan tidak memuaskan. Ya,
Masuk misalnya juga hubungan-hubungan persahabatan, hubungan yang dilihat dalam perspektif yang lebih luas bersifat imperfect. Lalu kebenaran yang ketiga adalah penghentian penderitaan atau niroda. Nah, ini Sang Buddha mengajarkan bagaimanapun penderitaan yang sudah kita pahami akar sebab musababnya itu dapat dihentikan atau dapat diakhiri. Itu dengan menghilangkan penyebab penderitaan itu sendiri, yaitu kemelekatan dan keinginan. Kebenaran keempat mengenai jalan menuju penghentian penderitaan atau mangga, ini menguraikan jalan yang biasa disebut jalan delapan atau delapan jalan kebenaran, yang menyediakan kerangka kerja praktis untuk menumbuhkan iman atau kebijaksanaan, perilaku etis dan disiplin mental untuk mencapai pembebasan dari penderitaan. Apa saja jalan kebenaran itu? Delapan jalan kebenaran adalah sama diti, pandangan yang benar, sama sangkapa, pikiran yang benar, sama facca, mengurangi ucapan yang benar, sama kama, perbuatan yang benar, sama ajiva, penghidupan atau upaya mencari nafkah yang benar, sama cita, usaha yang benar, sama sati, perhatian yang benar, mencatat kesadaran, perhatian terhadap pikiran, perasaan, tindakan dari pikiran negatif dan tidak bermanfaat. Dan yang kedelapan adalah sama-sama di konsentrasi, fokus yang benar. Kita untuk fokus, tenang, kemampuan untuk berkonsentrasi dan memusatkan perhatian sebagai jalan untuk menghentikan. Nirwana ini adalah pembebasan dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Ditandai dengan padamnya nafsu dan kegelisahan. Kita sudah tidak lagi memiliki nafsu, tidak terusik oleh kegelisahan, karena itu suatu sinyal bahwa kita telah dibebaskan dari penderitaan, kita keluar dari siklus kelahiran kembali. Nah, itu dua mazhab yang heterodoks, Jainisme dan Buddhisme. Berikutnya adalah abad pertengahan dalam sejarah filsafat India, lebih dari tahun 200 sampai 1200 Masehi. Di situ ada perkembangan Vedanta. Ya, filsufnya Adi Shankaracharya, sering disebut Shankara, aliran Advaita Vedanta, ya, aliran dualisme. Lalu ada Ramanuja, visi Advaita, dan Madhva, aliran Dwaita atau dualisme. Yang menarik untuk mencari tahu tentang visi Advaita. Nah, mereka ini, ya, Shankara, Ramanuja, dan Madhva memberikan tafsiran-tafsiran yang terperinci atas Upanishads juga Bhagavad Gita. Abad pertengahan juga ditandai dengan gerakan-gerakan tantra dan bhakti. Situasi mendengarkan praktek-praktek esoterik, ya, sepertinya aneh, gitu ya, praktek-praktek rahasia dan penyembahan emosional. Masing-masing tantra dan bhakti mempengaruhi Hinduisme dan Buddhisme. Praktek rahasia, penyembahan emosional, mistik, ya, barangkali gaib dari masing-masing agama. Nah, ini kontribusi dari tantra. Berikutnya adalah periode modern awal yang berlangsung dalam kurun waktu sekitar tahun 1200 sampai 1800 Masehi. Muncul sufisme atau tasawuf dalam
Islam rupanya tidak lepas juga dari sejarah filsafat India dan Sikhisme, mistisisme para sufi, para guru tarekat, para mursyid yang mengupayakan suatu kesadaran yang di dalamnya manusia itu menjadi satu dengan Allah, ya, pemikiran Vaita dan Advaita, ya, ajaran guru musik, musik, ya, guru Nanak itu berdiri dari Sikhisme. Mereka ini para mistikus sufi juga guru Nanak mengintrodusir, memperkenalkan ide-ide filosofis dan spiritual yang baru. Periode modern awal ini ada upaya sintesis, ya, sintesis dan membuat sintesis pemikiran India seperti itu supaya boleh dalam konteks sosial politik yang berubah. Sintesis pembaruan, besok misalnya kabir, guru kabir, seperti Raja Ram Mohan Roy. Dalam periode modern dan kontemporer, ya, sejak sekitar tahun 1800 Masehi hingga saat ini, pemikiran kolonial dan postkolonial dengan para filsuf Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, dan Sarvepalli Radhakrishnan menafsirkan ulang ide tradisional dalam filsafat India dan agama Hindu dalam terang filsafat barat dan kemodernan. Tidak boleh kita lupakan filsafat Gandhian yang pendekatan Mahatma Gandhi pada ahimsa atau kekerasan, satyagraha atau kebenaran, dan swaraj pemerintahan sendiri. Jangan lupa Gandhi termasuk orang yang berjasa untuk kemerdekaan. Dan Gandhi ini memberi pengaruh yang dalam pada pemikiran India sendiri maupun global. Luther King Junior, pendeta gereja baptis yang berjuang untuk pembebasan kaum kulit berwarna di Amerika Utara, salah satu pengagum Gandhi, yang melihat diri kekerasan atau ahimsa Gandhi sejalan dengan Kristus. Sejumlah teolog Mennonite, ya, anabaptis. Lalu juga di periode kontemporer, modern kontemporer ini ada filsuf dan juga ilmuwan ekonomi, ya, ada Amartya Sen, ya, pakar. Filsuf juga Jiddu Krishnamurti. Nah, sebagai penutup perkenalan sejarah filsafat India, kita bisa melihat ciri filsafat India adalah penyelidikan spiritual dan metafisik yang benar. Filsafat India juga memungkinkan atau ditandai dengan keanekaragaman pemikiran. Dialog terus berlanjut di antara mazhab-mazhab dan tradisi-tradisi yang berbeda dalam filsafat India. Filsafat India membahas pertanyaan-pertanyaan fundamental mendasar tentang natur dari realitas diri, tujuan ultimat hidup manusia, etika, yang mempengaruhi aspek kebudayaan, agama, dan masyarakat. Demikianlah kita dengan lintasan sejarah filsafat India.